Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kaila Ayu dengan NIM 239114115. Saya berasal dari Prodi Psikologi. Saya akan membahas tentang eudaimonia. Nah, konsep eudaimonia itu berasal dari Aristoteles, di mana semua manusia ini pasti ingin bahagia. Tetapi kebahagiaan sejati atau eudaimonia itu bukan cuma perasaan senang. Ini tentang bagaimana kita hidup dengan baik, menggunakan akal budi, dan bertindak secara moral. Nah, di bagian ini kita bisa lihat bahwa setiap makhluk hidup itu punya tujuan atau telos. Maka, tujuan dari manusia hidup adalah menjalankan fungsi khasnya, yaitu berpikir rasional dan bertindak dengan kebajikan. Saat kita bisa menjalankan itu dengan baik, maka kita dapat mencapai eudaimonia. Lalu, ada 3 dasar aktivitas manusia, yaitu teoria, poiesis, dan juga praksis. Teoria itu gampangnya adalah berpikir dan mencari kebenaran. Contohnya, kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian, jika poiesis itu adalah mencipta, seperti menulis, menggambar, atau membuat karya yang baru. Kemudian yang terakhir adalah praksis. Praksis adalah bertindak secara moral, misalnya jujur, menolong orang lain, atau berbuat baik tanpa pamrih. Semua aktivitas ini penting, tapi praksis dianggap yang paling tinggi karena melalui tindakan moral kita benar-benar membentuk diri dan dunia sekitar kita. Sekarang kita lihat, eudaimonia itu bersifat mendalam dan bertahan lama. Seperti ketika kita belajar dengan niat baik, membantu orang lain, atau mengembangkan potensi diri. Misalnya, kamu adalah seorang mahasiswa. Kadang kita belajar cuma biar dapat nilai bagus atau lulus cepat. Tapi, jika kita belajar karena ingin berkembang, kemudian memahami dunia dan mengasah kemampuan berpikir, itu artinya kita sedang menjalankan fungsi rasional kita. Itulah salah satu bentuk dari eudaimonia. Atau contoh lain, kamu aktif di organisasi atau kegiatan sosial. Awalnya mungkin cuma karena ikut-ikutan atau cari pengalaman baru. Tetapi ketika kamu mulai sadar bahwa dengan bantu orang lain, kamu juga menumbuhkan empati dan juga kebajikan. Di situ kamu lagi hidup dengan tujuan, bukan karena ikut arus. Ada juga contoh sederhana, yaitu seseorang yang bekerja keras tetapi tetap jujur dan adil walaupun dia bisa saja mencari jalan pintas. Itu juga bentuk dari praksis, tindakan moral yang membawa pada kebahagiaan sejati. Jadi, perbedaan utamanya adalah di dalam maknanya. Kesenangan hanya memuaskan, tetapi eudaimonia membuat kita menjadi seseorang yang bertumbuh. Dan terakhir, bisa kita simpulkan bahwa eudaimonia adalah kebahagiaan yang terlahir dari kebajikan. Bahagia itu bukan sesuatu yang kita kejar dari luar, tetapi sesuatu yang kita ciptakan dari dalam, melalui pikiran, tindakan, dan juga kebijaksanaan. Begitulah mengapa bagi Aristoteles, hidup yang baik itu bukan hidup tanpa tantangan, tetapi justru hidup yang dijalani dengan tujuan dan kebajikan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.